Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 34 dan 35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan jemaat. Teks yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34 dan 35 ini sering digunakan sebagai landasan teologis untuk melarang para perempuan berbicara dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Dan kemudian pada gilirannya juga melarang para perempuan untuk mengajar atau berkhotbah, apalagi menjadi pemimpin gereja. Sampai saat ini masih terdapat gereja-gereja tertentu yang memberlakukan teks yang ditulis oleh Paulus tersebut berdasarkan arti leksikal, kata demi kata. Artinya teks tersebut hanya diterima dan dimengerti secara harfiah tanpa membuka kesempatan untuk ditafsirkan secara kontekstual. GKI atau Gereja Kristen Indonesia, tempat saya beribadah dan bertumbuh, secara jelas dan tegas mengizinkan para perempuan untuk mengajar atau berkhotbah, juga untuk menjadi pemimpin gereja. Itulah sebabnya banyak sekali pendeta perempuan dalam lingkungan GKI. Dan para pendeta perempuan itu mempunyai hak dan wewenang yang sama dengan para pendeta laki-laki. Banyak juga denominasi gereja lainnya di seluruh dunia yang mengambil sikap serupa. Lantas, apakah yang menjadi landasan teologis dari pilihan yang seakan-akan menentang larangan Paulus tersebut? Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini akan mencoba untuk menjelaskan landasan teologis bagi keberadaan pemimpin perempuan dalam lingkup gereja yang tentu saja berpijak pada teks yang sama, 1 Korintus pasal 14 ayat 34 dan 35, namun dengan pendekatan yang berbeda. Haruslah diakui bahwa sejatinya memang ada teks-teks yang harus diterima dan dimengerti secara harfiah. Tetapi haruslah juga dipahami bahwa sejatinya juga ada teks-teks yang membutuhkan penafsiran. Penafsiran tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman pada saat teks-teks tersebut ditulis. Oleh karena itu, penafsiran kontekstual perlu dilakukan supaya teks-teks tersebut tidak disalahpahami. Pertama, harus dipahami bahwa teks yang merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Paulus tersebut secara khusus ditujukan kepada jemaat di kota Korintus, yang notabene merupakan salah satu kota Yunani dengan sebagian besar penduduknya berbahasa Yunani dan lekat dengan budaya Yunani. Kedua, harus juga dipahami bahwa gereja Korintus memiliki jemaat yang beragam. Ada orang-orang Yunani, ada orang-orang asing bukan Yunani, dan tentu juga ada orang-orang Yahudi yang mungkin saja berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain dalam hal budayanya. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah harus juga dipahami bahwa hal yang disampaikan oleh Paulus memiliki latar belakang masalah yang coba diselesaikan. Jadi teks yang ditulis oleh Paulus tersebut merupakan solusi yang dipilih oleh Paulus untuk menjadi panduan bagi jemaat Korintus. Kepada siapa surat pengembalaan Paulus tersebut
secara khusus ditujukan. Ketiga hal yang penting ini harus dipahami terlebih dahulu supaya kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Sama halnya dalam ibadah pemujaan kepada Dewi Kesuburan pada zaman Perjanjian Lama terdapat ritual pelacuran bakti, maka demikian juga pada zaman Perjanjian Baru. Bedanya adalah pada zaman Perjanjian Lama orang-orang Kanaan menyembah Baal dan Asyera sebagai pasangan dewa-dewi kesuburan. Sedangkan pada zaman Perjanjian Baru, orang-orang Yunani menyembah Afrodit sebagai dewi cinta dan kesuburan. Dikisahkan di dalam mitologi Yunani bahwa Afrodit lahir dari buih lautan yang muncul ke permukaan laut di atas kulit kerang raksasa dekat Paphos di wilayah Siprus. Menurut cerita peri lautan yang menemukan dan memeliharanya, ia berasal dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Cronus lalu dibuang ke laut. Afrodit yang jelita dan dinobatkan sebagai dewi kecantikan menimbulkan persaingan sengit para dewa yang mendambakan cintanya. Oleh karena itu, Zeus sang pemimpin para dewa-dewi lalu memutuskan menikahkan Afrodit dengan Hephaestus yang buruk rupa. Hal ini membuat Afrodit sangat kecewa, lalu berselingkuh dengan Ares sang dewa perang dan melahirkan 9 anak yang salah satunya adalah Eros sang dewa cinta yang tetap berwujud bayi mungil berpipi tembem menggemaskan, berkulit putih kemerah-merahan dengan sepasang sayap kecil di pundaknya. Afrodit sang dewi kecantikan oleh orang-orang Yunani lalu disembah sebagai dewi cinta dan kesuburan. Kuil-kuil pemujaan dirinya didirikan di berbagai tempat dan salah satunya terdapat di puncak batu karang Akrokorintus yang berada tepat di depan kota Korintus. Orang-orang yang mengharapkan kesuburan serta kemakmuran datang ke kuil dan melakukan ritual pelacuran bakti yang konon melibatkan 1000 pelacur bakti. Itulah sebabnya kota Korintus kemudian terkenal sebagai kota maksiat dan muncullah istilah berkorintus yang merujuk pada perbuatan tak bermoral. Dalam ritual pelacuran bakti tersebut hanya para perempuan pelacur bakti yang boleh berbicara, sedangkan para laki-laki yang datang ke kuil pemujaan dilarang berbicara dan cukup meletakkan sejumlah uang di pangkuan pelacur bakti yang dipilihnya sebagai pasangan cinta dalam ibadah pemujaan kepada Dewi Afrodit. Sebagian dari para perempuan pelacur bakti tersebut lalu ada yang bertobat dan menjadi jemaat gereja Korintus. Perempuan-perempuan inilah yang diyakini para penafsir sebagai biang keladi timbulnya kekacauan dalam pertemuan-pertemuan jemaat dengan berbicara di muka umum. Karena bagi mereka hal itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Mungkin semangat feminisme ini juga menggerakkan para perempuan Yahudi yang hidup dan tinggal di perantauan untuk melakukan hal yang sama. Dalam budaya Yunani dan juga Romawi yang kekaisarannya sedang berkuasa pada saat itu, hal berbicara di muka umum bagi perempuan merupakan sesuatu yang bisa diterima atau setidaknya bisa dimaklumi. Tetapi dalam budaya Yahudi yang merupakan akar dari kekristenan, hal itu justru merupakan sesuatu yang terlarang. Perlu dipahami bahwa para perempuan memiliki kedudukan teramat rendah dalam strata sosial kemasyarakatan Yahudi yang mengikuti sistem patriarkat, yaitu sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Itulah sebabnya para perempuan tidak diberikan kuasa apapun dan tidak berhak atas milik, sehingga otomatis juga tidak berhak membuat keputusan. Perundang-undangan setelah masa pembuangan memberlakukan lebih banyak lagi larangan bagi para perempuan Yahudi.
sehingga para perempuan tidak lagi diizinkan beribadah bersama laki-laki, tidak diterima sebagai saksi yang sah di ruang pengadilan, dan juga tidak boleh mengajar atau berbicara di muka umum. Jadi sahabat-sahabat Kristus, sejatinya sudah terjadi benturan budaya dalam hal berbicara di muka umum bagi para perempuan di lingkungan jemaat Korintus. Karena hal yang bisa diterima atau setidaknya bisa dimaklumi oleh orang-orang berbudaya Yunani dan Romawi, ternyata justru merupakan hal yang terlarang bagi orang-orang berbudaya Yahudi. Benturan budaya inilah yang kemudian menimbulkan kekacauan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Dan masalah tersebut sampai juga ke telinga Paulus. Solusi yang diberikan Paulus bertujuan untuk menyingkirkan kekacauan. Karena ia memahami bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Itulah sebabnya ia lalu mengingatkan para perempuan untuk berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Dan jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan hal itu kepada suaminya di rumah. 1 Korintus pasal 14 ayat 34 dan 35. Kemudian sebagai peneguh supaya para perempuan bersedia melakukan nasihatnya tersebut, Paulus secara tegas mengingatkan bahwa para perempuan harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Sahabat-sahabat Kristus, larangan bagi para perempuan untuk berbicara di muka umum jelas hanyalah masalah budaya dan tidak ada alasan teologis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam lingkungan Israel bukan hanya ada para nabi, melainkan juga para nabiah. Selain itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, dicatat sebagai hakim yang memerintah atas orang Israel. Hakim-hakim pasal 4 ayat 4. Oleh karena itu, apabila diaplikasikan pada masa kini yang sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap para perempuan karena tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan gender, maka hal itu tidak lagi terlarang bagi mereka, kecuali atas dasar alasan menimbulkan kekacauan. Dan itu berarti dasar alasan tersebut juga berlaku bagi laki-laki. Amin.